Audio Jungle. Audio Jungle. Halo teman-teman, kenalin aku Cindy, Cinta Demografi. Pada kesempatan kali ini, Cindy bakal ajak teman-teman belajar tentang kualitas dan kuantitas penduduk. Pasti banyak dari kalian yang udah pernah dengar soal kuantitas dan kualitas penduduk. Tapi apa sih sebenarnya yang dimaksud? Yuk kita bahas bareng. Oke, kita mulai dari kuantitas penduduk dulu ya. Jadi, kuantitas itu artinya jumlah atau banyaknya penduduk di suatu daerah. Misalnya, berapa jumlah penduduk di Indonesia, di Jakarta, atau di kota kalian. Dan biasanya kita mengukur kuantitas penduduk dengan cara menghitung jumlah orang di suatu wilayah. Nah, kuantitas penduduk memiliki beberapa poin utama yang akan kita pelajari, antara lain angka kelahiran dan kematian, pertumbuhan penduduk, proyeksi penduduk, kependudukan penduduk, komposisi penduduk, dan piramida penduduk. Wah, apa sih itu semua? Yuk kita bahas lebih lanjut. Oke, kita masuk ke poin pertama, yaitu angka kelahiran dan angka kematian. Di sini angka kelahiran terbagi menjadi dua, yaitu angka kelahiran kasar dan angka kelahiran menurut umur. Angka kelahiran kasar merupakan angka yang menunjukkan jumlah kelahiran per 1000 penduduk dalam suatu periode tertentu, biasanya dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, ini dia teman-teman penggolongan angka kelahiran kasar untuk mengkategorikan tinggi rendahnya tingkat kelahiran suatu wilayah. Yang kedua, ada angka kelahiran menurut umur. Angka ini menunjukkan banyaknya kelahiran menurut umur dari wanita yang berada dalam kelompok umur 15 sampai dengan 49 tahun. Nah, selanjutnya ada angka kematian. Angka kematian juga terbagi menjadi dua, yaitu angka kematian kasar dan angka kematian menurut umur. Angka kematian kasar menunjukkan jumlah kematian per 1000 penduduk dalam periode tertentu. Nah, untuk mengkategorikan tinggi rendahnya tingkat kematian pada suatu wilayah, dapat menggunakan penggolongan angka kematian kasar sebagai berikut. Dan yang kedua, ada angka kematian menurut umur. Angka ini menunjukkan hasil yang lebih teliti loh dibandingkan dengan angka kematian kasar. Karena angka ini menyatakan banyaknya kematian pada kelompok umur tertentu per 1000 penduduk dalam umur yang sama. Nah, itu dia teman-teman penjelasan tentang angka kelahiran dan kematian. Kita lanjut pada poin kedua, yaitu pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk di sini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor alami dan faktor non-alami. Faktor alami adalah kelahiran yang bersifat menambah penduduk dan kematian yang bersifat mengurangi jumlah penduduk. Sedangkan faktor non-alami yaitu imigrasi yang bersifat menambah jumlah penduduk dan emigrasi yang bersifat mengurangi jumlah penduduk. Kriteria pengukuran tingkat pertumbuhan penduduk adalah pertumbuhan penduduk rendah yakni kurang dari 1%, pertumbuhan penduduk sedang antara 1-2%, dan pertumbuhan penduduk tinggi yaitu di atas 2%. Seperti yang kita ketahui, pertumbuhan penduduk memiliki dua faktor yang mempengaruhinya, yaitu alami dan non-alami. Tak jauh dari keduanya, kita akan mempelajari cara menghitung pertumbuhan penduduk alami dan pertumbuhan penduduk non-alami. Pertumbuhan penduduk alami yaitu selisih jumlah kelahiran dengan jumlah kematian yang dapat dihitung dengan menggunakan rumus jumlah kelahiran dikurangi dengan jumlah kematian. Sedangkan untuk menghitung persentasenya dapat dihitung dengan membagi jumlah penduduk alami dengan jumlah penduduk awal perhitungan dan dikalikan 100%. Selanjutnya ada pertumbuhan penduduk non-alami. Hampir sama dengan PPA, PPNA ini menghitung selisih jumlah imigrasi dan emigrasi teman-teman. Dapat dihitung dengan cara mengurangi jumlah emigrasi dan imigrasi, sedangkan untuk menghitung persentasenya dapat dihitung dengan membagi jumlah PPNA dengan jumlah penduduk awal perhitungan dan dikalikan 100%. Nah, begitulah cara menghitung pertumbuhan penduduk. Masuk ke poin ketiga, yaitu proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk adalah perkiraan jumlah penduduk di masa yang akan datang. Proyeksi penduduk sangat dibutuhkan loh untuk menyusun perencanaan pembangunan. Di antaranya adalah untuk perencanaan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, pemukiman, dan perhubungan.
Nah, ada dua cara untuk menentukan proyeksi penduduk, yaitu dengan rumus aritmatika dan rumus geometrik. Berikut ini perbedaan antara rumus aritmatika dengan rumus geometrik. Masuk ke poin keempat, yaitu kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per satuan unit wilayah. Nah, teori menghitung angka kepadatan penduduk ada 3. Kita pelajari satu-satu ya. Yang pertama ada kepadatan penduduk kasar, yang merupakan perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah. Kependudukan penduduk kasar sama dengan jumlah penduduk dibagi luas wilayah. Selanjutnya ada kepadatan penduduk fisiologis, dapat dihitung dengan rumus KPF sama dengan jumlah penduduk dibagi luas lahan pertanian. Dan yang terakhir kepadatan penduduk agraris, dengan rumus KPA sama dengan jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian dibagi luas lahan pertanian. Masuk ke poin kelima, yaitu komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu atau karakteristik yang sama, seperti umur, jenis kelamin, pendidikan, mata pencarian, tempat tinggal, agama, dan status perkawinan. Yang pertama, komposisi penduduk menurut struktur umur. Pada dasarnya, struktur umur penduduk dipengaruhi oleh faktor kelahiran dan kematian. Komposisi menurut umur dapat digunakan untuk mengetahui kelompok usia non-produktif, yaitu 0 sampai 14 tahun dan di atas 65 tahun. Dan kelompok usia produktif dari 15 sampai 64 tahun, proporsi wanita subur, dan rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan merupakan perbandingan jumlah penduduk non-produktif dan produktif. Rasio ketergantungan menunjukkan kondisi ekonomi suatu negara, tergolong negara maju atau berkembang. Semakin kecil angka ketergantungan suatu negara, maka negara tersebut akan semakin baik. Rasio ketergantungan dapat dihitung dengan membagi jumlah penduduk usia non-produktif dengan jumlah penduduk usia produktif lalu dikalikan 100. Yang kedua ada komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Komposisi ini digunakan untuk mengetahui nisbah jenis kelamin, artinya perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan. SR dapat dihitung dengan membagi jumlah penduduk laki-laki dibagi jumlah penduduk perempuan dikalikan 100. Yang ketiga ada komposisi penduduk menurut pendidikan. Komposisi penduduk menurut pendidikan dapat dilihat dari angka melek huruf, kepandaian dalam membaca, menulis, serta jenjang pendidikan yang ditamatkan. Nah, itu tadi pembahasan tentang komposisi penduduk. Dan sekarang kita masuk ke poin terakhir, yaitu piramida penduduk. Piramida penduduk merupakan grafik komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Dengan adanya piramida penduduk, kita dapat mengetahui perbandingan antara jumlah laki-laki dan perempuan, serta jumlah tenaga kerja dan struktur penduduk suatu negara. Piramida penduduk memiliki 3 bentuk. Yang pertama, piramida ekspansif. Jika sebagian besar penduduk berada dalam kelompok muda, ada pada negara yang memiliki angka kelahiran dan kematian tinggi, pertumbuhan penduduk cepat, rasio ketergantungan besar, dan butuh lapangan kerja luas. Contohnya, negara Indonesia, Thailand, atau Filipina. Nah, yang kedua yaitu piramida konstruktif, yakni jika jumlah kelompok umur muda sedikit, ada pada negara yang memiliki tingkat kelahiran rendah, pertumbuhan penduduk lambat, rasio ketergantungan kecil. Contoh, Jepang, Swedia, dan Amerika Serikat. Selanjutnya yaitu piramida stasioner, yaitu banyaknya penduduk dalam tiap kelompok umur hampir sama, kecuali pada kelompok umur tertentu. Biasanya terdapat pada negara yang memiliki tingkat kelahiran dan kematian rendah atau seimbang, pertumbuhan penduduk stabil, dan rasio ketergantungan hampir nol. Contohnya negara Belanda, Jerman, dan Prancis. Nah, itu dia teman-teman materi tentang kuantitas penduduk. Selanjutnya ada kualitas penduduk. Kualitas penduduk adalah tingkat kehidupan penduduk yang berkaitan dengan kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Nah, di kualitas penduduk ini ada 3 komponen yang akan kita pelajari, yaitu kualitas penduduk menurut tingkat pendidikan, menurut tingkat kesehatan, dan menurut tingkat kesejahteraan. Oke, yang pertama yaitu kualitas penduduk menurut tingkat pendidikan. Pengelompokan penduduk berdasarkan pendidikan dapat dikategorikan atas penduduk tidak sekolah atau tamat sekolah. Nah, tingkat pendidikan di Indonesia selalu mengalami kemajuan loh. Namun, jika dibandingkan dengan negara-negara lain, pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah.
Nah, ini dia teman-teman faktor penyebab dan upaya yang dapat dilakukan masyarakat untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia. Selanjutnya ada kualitas penduduk menurut tingkat kesehatan. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kualitas kesehatan penduduk yang rendah. Hal ini disebabkan oleh faktor makanan dan gizi yang dikonsumsi, kondisi lingkungan, fasilitas kesehatan, dan ketersediaan tenaga medis yang rendah. Nah, berikut ini adalah upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat. Dan yang terakhir, kualitas penduduk menurut tingkat kesejahteraan. Merujuk pada pembagian penduduk beserta tingkat kesejahteraan, biasanya dikategorikan berdasarkan indikator ekonomi, sosial, dan akses terhadap kebutuhan pasar. Indikator kesejahteraan yang pertama yaitu ekonomi, yakni mencakup penghasilan, kepemilikan aset, dan pekerjaan. Nah, kalau akses sosial ini mencakup jaringan sosial, keamanan, dan keterlibatan dalam kegiatan masyarakat. Jadi, meskipun jumlah penduduk banyak, kalau kualitasnya nggak bagus, bisa jadi tantangan besar loh. Contohnya, kalau ada banyak orang tapi tingkat pendidikannya rendah, atau banyak yang sakit, itu bisa menghambat kemajuan suatu negara. Nah, kualitas penduduk yang baik berarti orang-orangnya sehat, terdidik, dan punya keterampilan yang mumpuni. Dan di dunia ini, negara yang penduduknya berkualitas tinggi biasanya lebih cepat berkembang karena orang-orang produktif dan mampu berinovasi. Jadi intinya kita butuh keseimbangan antara kuantitas dan kualitas penduduk. Kalau jumlahnya banyak tapi kualitasnya rendah, kita bisa menghadapi masalah seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial. Sementara kalau kualitasnya bagus tapi jumlah penduduknya terlalu sedikit, bisa jadi kita kekurangan tenaga kerja untuk menggerakkan ekonomi. Makanya penting banget buat kita menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk yang ideal dan kualitas yang memadai. Jadi kalian tahu kan, kalau cuma punya banyak orang aja gak cukup, kualitas hidup mereka juga harus ditingkatkan. Nah teman-teman, itu dia penjelasan tentang kuantitas dan kualitas penduduk. Jadi kita bisa mulai dari kita sendiri, belajar dengan giat, berbuat baik kepada sesama, dan terus tingkatkan kemampuan kita untuk menciptakan negara yang maju. Semoga kalian jadi lebih paham dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Cindy pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya.